Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyanomi dari kelas 14, nomor absen 16. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai pahlawan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat dan Mas Ajeng Nasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europe Large School atau ILS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu, ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ILS, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Ambendanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia, Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Kartini. Tapi, surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menulis terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang pada saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya, yaitu memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberikan kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur, pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, Raden Ajeng Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joajo Diningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Setelah Raden Ajeng Kartini wafat, Mr. J.H. Ambendanon, yaitu Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, saat itu mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut
mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi, khususnya Jawa. Pada 12 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah Raden Ajeng Kartini adalah tokoh perempuan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjuangan bangsa. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Raden Ajeng Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan perempuan dan bangsa Indonesia. Ia mendirikan sekolah perempuan pertama di Jepara dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kartini juga dikenal sebagai penulis yang produktif dan memiliki pemikiran yang maju tentang peran perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyukai Kartini karena ia telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan perempuan Indonesia dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dengan menghormati dan mengenang jasa-jasanya, kita dapat belajar dari semangat dan dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kemajuan bangsa. Berikut cerita saya mengenai Raden Ajeng Kartini. Selebihnya saya memohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.